Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan penggalan yang keempat daripada pemahaman kita terhadap doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ditimpa sesuatu atau mengalami sesuatu atau juga menghadapi sesuatu yang menyebabkan hati kita sedih, duka, nestapa, rusuh, gundah, gulana, resah, gelisah. Lalu Nabi ajarkan kita membaca Allahumma inni abduka. Allahumma inni abduka ibnu abdik ibnu amatik. Nasiyati biadik madin fiyya hukmuk. Adlun fiyya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Kaji kita pagi hari ini adalah an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah, atau ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau menjadikan Al-Quran itu sebagai rabi', rabi' penyejuk, penawar daripada hatiku, qalbi, wa nura sadri, dan cahaya dalam dadaku, wa jala, tersingkapnya atau juga terhapusnya huzni, kesedihanku atau dukaku, wa zahaba hamni, dan pelenyap keluh kesahku. Kira-kira begitu terjemahnya. Jadi kemarin atau 4 kali kajian kita yang telah berlalu, intinya saja, kita selaku hamba Allah ini, selaku manusia, selaku makhluk, ada-ada saja. Lebih khusus orang muslim atau orang mukmin, ada-ada saja kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, urusan-urusan, problem-problem yang dihadapi, yang dialaminya, yang menyebabkan hatinya sedih. Nggak bisa tidak, karena hati kita itu rapuh, duka, resah, gelisah, gundah gulana, haru biru namanya. Itu tanda-tanda kita punya hati. Dan Allah jadikan peristiwa-peristiwa yang tidak kita senangi, yang tidak kita ingin itu terjadi sebagai cobaan, sebagai ujian. Namanya musibah. 1. Diingatkan lagi, musibah itu 2. Ada yang menimpa fisik, ada yang menimpa psikis kita, jiwa kita, hati kita. Maka segala macam yang menyebabkan hati kita itu tidak tenang, tidak normal, atau tidak stabil, maka itu adalah musibah yang menimpa hati. Termasuk dia namanya penyakit hati. Musibah yang menimpa hati lebih hebat, lebih berbahaya sebenarnya kalau kita tidak
segera mengobatinya, segera berusaha untuk mencari kesembuhannya, karena dia bisa menghancurkan dunia ini. Nah, yang ketiga, yang namanya musibah itu sifatnya tidak abadi, tidak lama, sebentar. Karena musibah itu ujian, cobaan. Tidak ada cobaannya lama, sebentar. Cuma perasaan kita lah yang lama. Karena kita sedang mengalaminya. Kecil orang Minang, dek roda sedang di bawah. Sehingga taraso lama berhenti. Nah, kan? No iduiko coroda pidati. Pedati itu gerobak yang ditarik oleh kerbau atau jawi. Di Minang namanya pedati atau pedati. Rodanya besar. Di Minang ada ujar-ujar idu iko roda pedati. Baputa silia baganti ketika bawah. Cuma ketika roda sedang di bawah, terasa betul beratnya. Dek roda sedang di bawah. Lama dia. Lebih-lebih pedati itu berhenti. Makin lama dia terasa. Jadi berhenti itu menjelang berangkat. Nama si pedati, dia selalu bermusafir. Nah, kita tidak berlama-lama dan tidak berlarut di situ. Kita lanjutkan saja. Dalam doa ini kita bagi 4 penggal. Penggalan pertama telah kita jelaskan, Allahumma inni abduka ibnu abdik ibnu amatik. Penggalan kedua, nasiyati biadik, madin fiya hukmuk, adun fiya qada'uk. Penggalan ketiga, as'aluka bikullis min huwa laka sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Penggalan ketiga. Penggalan keempat ini dia, antaj'ala. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-namamu yang telah engkau beri, yang telah engkau namai dirimu dengan nama-nama itu. Baik nama-nama yang telah engkau turunkan nama itu dalam kitab sucimu itu Al-Quran, atau nama-nama yang telah engkau beritahu kepada makhluk-makhluk spesial, makhluk-makhluk khusus, makhluk-makhluk istimewa yang telah engkau pilih untuk engkau beritahu nama-namamu, tidak kepada semua makhluk. Atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu, tertutup bagi kami, ada di sisimu saja. Kami bermohon dengan semua nama itu. Bikullis min huwa laka sammaita bihi nafsak. Apa yang kita mohonkan? Ini dia. Antaj'al, agar engkau jadikan Al-Quran itu rabi'a. Rabi'a qalbi, rabi'a. Rabi' itu tiba di musim namanya musim semi, atau sering juga disebut orang musim bunga. Biasanya di belahan bumi utara itu terjadi di bulan Maret, 20-an Maret sampai masuk Juni, sampai 20 Juni. Kalau di belahan bumi selatan itu terjadinya sekitar tanggal 20-an September sampai 20-an Desember. Namanya musim semi. Terjadinya setelah musim dingin menjelang musim panas. Di kita tidak ada di Indonesia. Ketika itulah turun hujan. Hujan yang mengguyur bumi sehingga hidup bumi yang mati, yang tandus. Tumbuh berbagai macam rerumputan, bunga-bungaan, tumbuhan-tumbuhan, tanam-tanaman, semuanya mekar, semuanya berkembang, semua cerah. Itulah musim yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang. Tidak ada orang yang tidak senang dengan musim semi.
Hewan-hewan senang. Kita manusia juga senang. Bisa istirahat, bisa rehat, sejuk. Itulah dari Rabi'. Lalu dipakai istilah untuk hati. Rabi' qalbi. Dapat menyejukkan. Menawar. Menyejukkan, menawar, menyenangkan, menggembirakan hati kami. Bagaikan musim semi. Sekali lagi, kita di Indonesia barangkali sebagian kita tidak tahu musim semi. Karena kita tidak ada mengalami musim seperti itu. Tapi kita tahulah musim semi itu. Musim bunga, musim cerah, musim senang, musim bahagia. Ya, tanam-tanam mekar, bunga-bunga tumbuh. Kalau kita sudah pahami itu, hati kita itu kan bermusim-musim pula itu. Barangkali ketika hati itu membeku dingin, muram durja. Barangkali musimnya sedang musim dingin itu. Atau bisa jadi musim panas, membakar. Dan seterusnya. Sehingga hati kita tidak tenang. Resah, gelisah, gundah gulana. Ada orang hatinya membatu misalnya. Hatinya tertutup. Atau kasar kesat saja. Ketus. Ketus itu bahasa kami di pekesanan sandek. Sandek sih keluar. Itu tanda hati, tidak salah sandek sih. Tanya kita entah. Di mana Pak? Tahu deh. Ini. Celik senat. Sandek keluar. Kesat karih. Tidak ada sejuknya, tidak ada nyamannya. Itu hati. Nah kita minta, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan segenap namamu. Karena memang engkau telah perintahkan agar aku meminta memohon kepadamu melalui nama-namamu. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama al-husna. Maka berdoalah, bermintalah, bermohonlah kamu kepadanya melalui nama-nama itu. Maka dengan nama-nama ini, ya Allah as'aluka, aku memohon kepadamu agar engkau jadikan Al-Quran itu rabi', penyejuk, penawar, memberikan ketenangan, kenyamanan, kegembiraan di hati kami, Al-Quran. Jadi sekarang Quran itu. Jadikan Al-Quran itu seperti itu bagi kami. Dan memang dalam firman Allah Ta'ala, Al-Quran itu memang kan begitu. Sebagai ayat dikatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 82. Wa nunazzil, dan kami turunkan daripada Al-Quran itu yang dianya menjadi syifa dan rahmat bagi orang mukmin. Syifa, kesembuhan. Ini Quran itu memang penyembuh. Iya, syifa'ul lima fi sudur. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah Al-Quran itu bagi orang yang beriman, dia petunjuk dan syifa. Apa maksudnya syifa'ul lima fi sudur? Al-Quran itu menjadi penyejuk, menjadi penyembuh bagi apa yang ada di dada, itu kesembuhan hati daripada penyakit. Kata para pengamat, para ahli, saya baca-baca, saya pelajari juga, saya dengar kaji-kaji, bahwa biang penyakit itu hati sebetulnya. Bagi yang tidak suka dengan Imam Ghazali, jangan dengarkan kaji saya. Imam Ghazali spesial membuat rubuk spesial, namanya penyakit hati. Maka kesimpulan akhir dapat diperoleh bahwa penyebab segala macam penyakit itu adalah hati. Dan penyakit hati lebih sangat dahsyat bahayanya
dibanding penyakit badan. Penyakit badan kita seorang namai doan. Kita seorang yang mengalami. Orang hanya merasa sedih dengan kita. Kalau penyakit hati, Indonesia bisa hancur. Kan hancur. Rusak Indonesia. Kita yang menghadapi Indonesia sekarang pun merasa sedih. Rusuh, cameh, Pak. Berbagai macam berita. Kawan kemarin, karena beliau sibuk aktif melihat berita-berita, tak tenang juga dia. Saya bilang sama dia, kalau awak pamangi jangan cari berita. Kalau pamasai para bawa kau tampen HP itu cari aja berita. Putar selagu sibian lah, senang tidurnya. Karena ada-ada saja gara-gara penyakit hati. Indonesia kacau. Iyalah, saya tidak ahli di bidang itu. Itu bahaya penyakit hati. Nah, di antara penyakit hati itu kan sedih. Orang yang sedih hatinya sedang sakit. Duka, gundah gulana, resah gelisah. Tidak tenang. Kalau bahasa kami sama sih hatiku. Tidak salah saya sih. Lama-lama bisa naik kalang orang, tabi kalang orang. Bisa berbulu hatinya, mengkuruk hatinya. Itu sakit. Sekarang tujuan kita kan kepada sedih, duka. Karena Al-Quran itu syifa. Yakinlah, kesembuhan hati itu daripada berbagai macam penyakit, daripada musibah-musibah menimpanya, Al-Quran obatnya. Karena Allah telah turunkan Al-Quran itu sebagai syifa. Syifa'ul lima fis sudur. Tentu berbeda ya. Berbeda orang yang hanya membaca Al-Quran dengan orang yang mempelajarinya, mentadaburinya, mentafakurinya. Juga berbeda dengan orang yang meyakininya dan mengamalkannya. Jauh berbeda lah. Sekedar membaca Al-Quran saja, tenang hati, iyalah tenang hati. Hilang kegelisahan, iyalah. Ketika kita fokus membaca Quran, iya. Apalagi ketika kita baca Quran itu setan lari. Tapi sifatnya itu sementara. Cuma pahamilah petunjuknya. Renungkanlah isinya. Baru dia akan menyembuhkan. Karena Quran menunjuki kita, dia Quran itu hudan. Huda wa syifa. Dalam surat Fusilat, huda wa syifa. Sebagai hudan, juga syifa, petunjuk. Didulukan kata-kata hudan. Menurut apa yang dipahami, didulukan kata-kata hudan. Qul huwa lilladzina amanu hudan. Katakanlah Al-Quran itu bagi orang beriman hudan. Di antaranya menunjuki orang beriman itu. Bukan berarti membuka hatinya supaya dapat petunjuk. Tidak. Beriman itu sudah terbuka hati mendapat hidayah. Hidayah di sini bukan berarti terbukanya hati menerima petunjuk. Tidak. Hudan sebagai tuntunan, bimbingan, arahan, pedoman bagi orang beriman. Termasuk ketika dia mengalami kesedihan. Duka nestapa, resah gelisah, tidak tenang. Apa yang menyebabkan kamu sedih? Al-Quran. Pelajarilah Quran itu. Akan ketemu obatnya. Lalu amalkan petunjuk Al-Quran itu. Senang dia. Hampir-hampir putus asa. Hilang harapan. Sampai berpijak Allah taban, sampai bergantung Allah putui, hendak kamu gapai lagi. Al-Quran obatnya. Begini, Al-Quran itu kan hidangan. Al-Quran itu bisa dikatakan apotek. Kalau kita apotek. Kadang kita tidak tahu, kita sakit.
Obat, banyak obat nih. Penuh di apotek obat. Apa obatnya? Kita sakit, obat sebanyak ini. Apakah kita makan obat semuanya? Tidak mungkin. Maka ketika itu kalau kita termasuk orang yang tidak mengerti obat-obat, kita ingin berobat karena kita sakit, mintalah resep dokter. Lalu pergi ke apoteker. Karena apoteker itu ahli di situ. Makin piawai seorang apoteker, makin tahu dia mana obat yang cocok untuk penyakit ini sesuai dengan resep dokter. Tidak semua kita dapat memahami petunjuk Al-Quran. Iyalah, tidak semua kita. Saya rasa berbeda memahami Al-Quran berdasarkan terjemahnya dengan memahami Al-Quran dengan bahasa aslinya, apalagi dengan tafsirannya berbeda lah, tidak sama. Tidak sama. Kalau terjemahan Al-Quran, terjemahlah. Terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Indonesia. Kadang-kadang dikasih keterangan sedikit. Itu terjemah. Lalu jika ada seseorang baca Quran lalu dibaca terjemah, pahamkah dia? Sejauh apa yang dia mengerti, paham dia. Tapi terlalu banyak nanti apa yang tidak dia pahami. Karena sifatnya terjemah. Untuk itu belajarlah. Al-Quran itu obat. Iya. Sama dengan apotek. Obat. Kita tidak tahu mana obat yang cocok ini. Tanya kepada ahlinya. Jadi fas'alu ahla zikri. Tanyalah kepada ahlinya. Begitu juga Quran, tanya kepada ahli Quran. Ahli Quran ulama tafsir. Jangan coba-coba memahami Al-Quran dengan otak benak kita sendiri. Tapi kalau kita termasuk orang yang sudah paham, sudah mengerti, piawai dan berilmu kita tentang situ, bacalah Quran itu. Kalau tidak, dengarkan Al-Quran itu. Karena syifatnya itu akan dapat kita peroleh jika kita mengamalkan isinya. Jika kita minta kepada Allah, antaj'alal Qur'ana rabi' itu penyejuk, penawar hatiku. Karena sekarang hatiku sedang gundah gelana, sedang resah gelisah, sedang duka nestapa, sedang haru biru. Tidak tenang dia. Tidak salah sayanya. Jadikan Al-Quran itu sebagai penyejuknya, ya Allah. Rabi'a qalbi. Bagaimana? Bacalah dia, simakkan gaji. Ada si Cipun namanya, setiap orang mengajinya lari, setiap orang mengaji lari. Si Cipun namanya itu. Adik si Midun namanya si Cipun. Adik si Cipun yang musuh si Miun namanya. Sama perangannya ketiga-tiganya. Setiap orang mengaji, dia lari. Setiap mengaji, lari. Setiap Quran yang dibaca orang lari. Quran dibaca orang lari. Ini tidak tahu kita namanya ini. Cipun saja lah namanya. Bagaimana Al-Quran itu akan bisa Anda pahami, Anda mengerti, Anda tidak tahu? Simak kalau Al-Quran itu. Kan dia obat. Nah, supaya kita jangan berpanjang-panjang, kita kembali lagi. Antaj'alal Qur'ana rabi'al qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk, penawar hatiku. Bagaikan musim dingin yang menumbuhkan tanam-tanaman, bunga-bungaan, rerumputan. Ya, menghijau. Taman-taman menjadi indah dipandang. Begitulah hendaknya hatiku ini. Begitulah hendaknya Al-Quran ini. Apabila dibaca, dipahami, direnungkan, ditadaburi, dipikirkan, dia menjadi penyejuk. Penyejuk, penentram, penawar hatiku. Satu. Karena hari sudah hampir habis ya. Yang keduanya wa nuras sadri, nur. Jadikan pula Al-Quran itu ya Allah sebagai nur. Cahaya. Cahaya jiwa, cahaya hati. Karena hati itu kadang gelap. Kalau lah gelap hati itu, hitam itu dunia saudalahnya itu. Tidak terang dia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta cahaya ini. Setiap kali beliau ke masjid, yang beliau minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura.
Setiap keluar rumah, berangkat menuju masjid, Allah ba'ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hatiku ini ada cahayanya. Atau jadikan di hatiku ada cahaya. Agar dia terang, bersinar dia. Jangan terdup, apalagi kelam galap gulita. Bercahaya. Cahaya hidayah. Cahaya kebenaran. Cahaya ilahi dan seterusnya. Bercahaya. Allah ba'ja'al fi qalbi nura. Itu yang diminta Nabi. Bahkan Nabi SAW itu meminta kepada Allah cahaya. Semua diri beliau itu bercahaya-cahaya. Ya. Nabi memohon kepada Allah agar semua anggota badan beliau itu bercahaya. Dan beliau bumbui dengan kata, ya Allah, a'tini nura. Azimli nura. Zidni nura. Ya Allah, beri aku cahaya. Perbesar cahayaku, tambahi cahayaku. Terutama cahaya hati, cahaya jiwa. Hendaknya Al-Quran itu sebagai cahaya. Cahaya jiwa, cahaya hati. Namanya nura qalbi. Nura. Sebagai nur, sebagai cahaya yang ada di dadaku. Dada kalau sudah bercahaya, hati di situ. Jadi yang pertama, dia sebagai Rabi' al-qalbi, nura sadri, jala. Kita cepatkan, jala ahuzni, jala. Ini dalam buku yang ada di hadapan saya, ini ada tiga buah. Saya amati ini, saya ambil satu pemahaman. Apa yang dikatakan dengan jala? Wa jala ahuzni. Jala itu rupanya inkishaf. Inkishaf, tersingkap terbukanya. Tersingkap terbukanya. Apa yang tersikap, apa yang terbuka, huzni, kesedihanku. Sehingga kesedihanku pergi dah, hilang dah, lenyap dah. Karena hati itu tak terbuka, hilang kesedihannya. Lalu terjemahnya, bisalah penghapus. Penghapus kesedihanku, dukaku. Karena kau sudah terbuka, kesedihan yang menyelimuti hati, kedukaan yang menyelimuti hati, rusuh yang menyelubungi hati. Bagaikan hati itu tertutup, nah, ini hati tertutup nih, lalu dibuka inkisah, terang dia, jala dia, terang dia, jala dia. Sesuatu terbuka, yang menutupinya itu terbuka, lalu nampak terang dia. Seakan-akan matahari ditutupi oleh awan gelap. Lalu awan itu pergi. Maka ketika itu awan pergi, terbukalah cahaya matahari, terang dia. Jadi jala'a huzni. Seakan-akan huzun itu adalah awan gelap yang menutupi hati yang bersinar. Ketika awan itu pergi, tersingkaplah cahaya hati itu lagi. Terang dia lagi. Tidak sedih lagi. Tidak duka lagi, tidak rusuh lagi, tidak cemas, tidak takut dan lagi. Jala huzni wa dhahaba hammi. Dhahab, dhahaba pergi, pergi, dhahaba pergi. Jadi dhahaba hammi itu yang dapat mengusir hammi, mengusir kedukaanku. Al-Quran itu. Kalau duka sudah terusir, kita sudah tenang. Ham itu kan kemarin kita terangkan, ada sesuatu yang terkadang belum terjadi, lagi kita sudah cemas. Kita sudah khawatir, kita sudah takut. Kita lah gawi gapai, nolak terjadi. Allah terjadi ya lulai, tapi bawa, ya lulai. Namanya ham. Belum terjadi kita sudah sedih, sudah takut, sudah cemas, sudah orang-orang yang sudah gawi gapai. Nampak kegelisahannya karena belum terjadi. Namanya ham. Nah, jadi 4 yang kita minta. Ya Allah, aku ini kan hamba-Mu. Anak daripada hamba-hamba-Mu. Hamba laki-laki-Mu dan hamba perempuan-Mu sampai ke atas. Saya ini adalah anak daripada hamba-Mu yang bernama Adam. Semuanya kan ke Adam perginya. Ana abduka ibnu abdik.
saya hambamu dan saya anak hambamu. Terus miadam. Anak hamba perempuanmu amatik. Tuh. Saya ini hambamu. Lalu kepada siapa lagi aku akan mengadu, meminta, memohon kalau tidak kepadamu? Ya Allah. 2, 1. Nasiyati biadi. Ubun-ubunku berada dalam genggamanmu. Dalam kekuasaanmu, dalam kendalimu. Sekarang ya Allah, telah terjadilah hukummu kepadaku. Sehingga aku mengalami kesedihan. Tapi aku yakin segala macam ketetapan qadamu itu adalah adil. Untuk itu aku meminta, memohon kepadamu ya Allah melalui nama-namamu. Karena aku sekarang sedang sedih, sedang duka, sedang nestafa, sedang gundah gulana. Aku meminta kepadamu dengan semua nama-namamu itu, jadikanlah Al-Quran ini sebagai obat. Jadikan Quran sebagai obat bagiku. Sehingga Quran itu menjadi Rabi', Nur, Jala, Zahab 4. Rabi', penawar, penyejuk, Nur, cahaya, Jala, untuk mengusir, untuk membuka hati itu lagi daripada kegelapannya, kesedihannya. Zahab, mengusir kedukaan. Apa janji yang disampaikan Rasulullah? Kalau ini sudah dibaca, dipahami, diamali, diamalkan dan dipegang dalam hidup, janji Rasulullah, illa adhaballahu azza wa jalla hammahu, melainkan Allah azza wa jalla akan menghilangkan, mengusir pergi kedukaannya, kesedihannya, wa abdalahu, dan Allah akan menggantinya kesedihan itu, posisi kesedihan itu, dengan farahah, dengan kegembiraan dan kelapangan. Kata para sahabat, yang bagi lana an nata'allam haula'il kalimat, ya Rasulullah, mestikah kami mempelajari kalimat-kalimat ini? Iya, kata Nabi. Iya, pelajari itu. Pelajari itu, ajal. Yang bagi liman sami'ahuna, harus mestilah bagi siapa saja yang mendengarkan kalimat-kalimat ini, ayyata'allamhun, agar dia mempelajarinya. Ayyata'allamahun, mempelajarinya. Semoga ada faedah manfaatnya bagi kita semua. Mari kita hafal ini, lalu kita baca, tentu kita pelajari, lalu kita hayati, kita jadikan pegangan hidup. Karena langit itu tidak selamanya mendung, badai itu pasti berlalu. Begitulah prinsip kita dalam hidup ini. Apalagi kita punya tempat mengadu. Orang pun tidak ada tempat pengadunya, sudah yakin dia dengan hidup ini. Tidak ada tempat dia curhat, karena dia ada percaya pada Tuhan. Pede dia. Masa kita mempunyai Tuhan, tempat mengadu, tempat minta, tempat memohon, tempat berlindung, tempat tempat curhat ya. Masa kita tidak pede dalam hidupnya. Semoga demikian. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.